Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kajian hari ini, masih seputar sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Kemarin kita sudah membahas cahaya sebagai cahaya memiliki sifat pemantulan, kemudian pembiasan. Nah, sekarang kita lihat cahaya bisa dijumlahkan atau interferensi cahaya. Nanti di sini ada 3 bab atau 3 subtopik yang kita bahas. Ya, pertama kita lihat dulu bagaimana interferensi cahaya pada celah ganda. Thomas Young ya mengamati jika kita punya 2 celah berjarak D, lalu di belakang celah kita letakkan layar, gitu ya, katakan jaraknya sejauh L. Nah, di depan celah kita lewatkan berkas cahaya, ya. Ini artinya cahaya memancar ke segala arah. Nah, nanti ada cahaya yang sebagian melewati celah atas dan ada cahaya yang sebagian melewati celah bawah. Nanti cahaya yang melewati celah atas dan celah bawah akan mengalami penjumlahan dan ditangkap pada layar. Nah, tepat di tengah ternyata teramati garisnya adalah garis terang. Ya, jadi yang mengatakan terang ini disebut terang pusat atau sering juga disebut dengan terang nol. Itu pengamatan yang pertama. Kemudian pengamatan yang kedua, nanti cahaya yang lewat di atas ini dikumpulkan atau difokuskan di atasnya. Demikian juga yang dari bawah akan dikumpulkan kemari. Ternyata di sini dihasilkan garis gelap, katakanlah gelap 1. Demikian juga cahaya ini nanti ditangkap di bawahnya juga. Ya. Ini dikatakanlah gelap 1 juga. Seterusnya cahaya ini lewat ke sini. Seperti gambar ya, dihasilkan spektrum garisnya garis terang. Karena di sini terang 0, dibuatlah katakan terang 1. Demikian juga cahaya bagian bawah. Ya, setelah garis gelap timbullah garis terang, katakanlah terang 1. Ya, ini akan berlaku seterusnya, terang 2, terang 3, gelap 2, gelap 3, demikian juga di bawah, gelap 2, terang 2, gelap 3, dan seterusnya. Nah, inilah fenomena dihasilkannya spektrum garis terang dan garis gelap yang berganti-ganti berselang-seling di layar ketika cahaya tersebut mengalami interferensi. Ya, nah sekarang agar yang diamati adalah garis terang, maka interferensinya harus interferensi yang maksimum. Ya, jadi kalau interferensi maksimum dihasilkan garis terang, nah tentu nanti sebaliknya jika interferensinya minimum dihasilkan garis gelap. Sedangkan persamaannya, ya, maaf ini agak miring ya, interferensinya saya buat di bawah saja. Kalau dihasilkan maksimum akan dihasilkan spektrumnya garis terang, sedangkan jika interferensinya minimum dihasilkan garis gelap. Mirip dengan interferensi bunyi. Kalau interferensinya maksimum bunyi yang keras, interferensi minimum bunyi yang lemah. Nah, di sini maksimum spektrum garis terang, minimum atau gelap akan dihasilkan spektrum garis gelap. Nah, bagaimana rumusnya? Mirip dengan interferensi bunyi. Ya, selisih lintasan sebelah atas dengan bawah, katakanlah delta x, ini nilainya m dikali lambda untuk garis terang ya. Sementara untuk garis gelap, delta x yang dihasilkan adalah n dikurang setengah dikali dengan lambda. Sekali lagi, delta x adalah selisih panjang lintasan cahaya yang lewat dari celah atas dengan celah bawah. Dan nanti secara matematis, ya, delta x ini bisa kita ganti sebagai berikut. Ya. Pertama bisa P dikali D per L
Kemudian nanti yang kedua, kalau ada sudut, gunakan delta X-nya adalah D dikali dengan C alfa. D di sini jarak kedua celah. L jarak celah terhadap layar. Sedangkan P ini adalah garis terang atau garis gelap yang dihasilkan. P merupakan garis terang atau garis gelap yang diukur terhadap garis terang pusat atau terang nol. Inilah disebut dengan P. Jadi kalau dikatakan dihasilkan garis terang pertama, maka kita mengukurnya dari terang pertama ke terang pusat. Inilah P1 untuk garis terang. Sedangkan kalau diminta garis gelap pertama, maka kita ukur nanti gelap pertama ke terang 0. Inilah P1 untuk garis gelap, sementara yang tadi di bawah P1 untuk garis terang. Gitu ya. Jadi P adalah garis terang atau garis gelap yang terjadi di layar, diukur terhadap terang pusat atau terang 0. Sekali lagi, D jarak celah, L jarak layar, sementara alfa kalau nanti di soal diberitahu sudut ya, lintasan cahaya yang lewat terhadap garis tegak. Baik, inilah fenomena interferensi yang dialami cahaya Thomas yang memiliki pada celah ganda. Jadi ya, kalau interferensinya maksimum dihasilkan garis gelap, sementara kalau interferensi minimum dihasilkan garis terang. Nah, maksimum terang, minimum gelap. Nanti di sini beberapa catatan yang sering diminta di soal. Ya. Seandainya ditanya hitunglah jarak dua garis, apakah terang atau gelap yang berurutan. Sebagai contoh, carilah jarak terang 2 dengan terang 3 atau gelap 5 dengan gelap 6 urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau diminta dua garis yang berurutan, nanti kita simbol delta V, rumusnya adalah lambda dikali L dibagi dengan B. Tentu ini modifikasi dari PD per L yang dibandingkan dengan M kali lambda maupun M kurang setengah kali lambda. Oke, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sering juga diminta nanti dua garis antara terang ke gelap yang berdekatan. Katakanlah nanti ini nilainya delta X, ya, delta X. Maka nilai delta X ini setengah dari delta P. Ya, jadi kalau delta P nya lambda L per D dikali setengah, maka delta X nanti nilainya adalah lambda dikali L dibagi dengan 2D. Kira-kira skema gambarnya begini. Seandainya ini saya ambil yang bawah saja. Bayangkanlah di atas terang 0, kemudian di sini gelap 1, selanjutnya terang 1, gelap 2, seterusnya terang 2, seperti itu ya. Kalau dua garis yang berurutan, yang ini terang 0 ke terang 1, ini delta P. Atau gelap 1 ke gelap 2, ini delta P. Nah, sedangkan delta X ini jarak garis terang gelap yang berdekatan. Perhatikan gambar, delta X itu adalah ini, dari terang 0 ke gelap 1, ini delta X. Atau gelap 1 ke terang 1, delta X. Atau gelap 2 ke terang 2, ini delta X. Ya, ini delta X. Nah, jelas kalau dari sini kemari delta P, maka delta X-nya berapa? Setengah dari delta P. Itu maksudnya ya. Kalau diminta di soal dua garis terang
gelap yang berdekatan, harganya delta X, nilainya setengah delta T. Kemudian yang ketiga, jika diminta jumlah garis terang yang dihasilkan, ya, bayangkan misalnya terang 3, artinya di atas terang 0 ada 3 garis terang, di bawah juga ada 3 tambah 3, 6, tambah yang di tengah 1, berarti 7. Maka rumusnya begini, kalau diminta jumlah garis terang 2M dijumlah 1, ya. M itu apa? Nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian seandainya diminta jumlah garis gelap, nah perhatikan gambar, karena garis gelap tidak ada gelap 0, yang ada terang 0, maka nilainya nanti adalah 2M saja. Misalnya jumlah gelap 3, artinya di atas 0 ada 3 garis gelap, di bawah 0 ada 3 garis gelap, 3 tambah 3, 6, ya. Atau jumlah garis gelap adalah 2M. M ini apa? Yang tadi di sini, ya. M ini kalau diminta terang 0, M-nya 0. Terang 1, M-nya 1. Terang 3, M-nya 3. Tapi kalau garis gelap, karena tidak ada gelap 0, kita menentukannya dari gelap 1. Gelap 1, M-nya 1. Gelap 3, M-nya 3. 4, 5, 6, dan seterusnya. Inilah beberapa catatan, ya, yang nanti di soal sering ditanya, bagaimana jumlah garis terang, jumlah garis gelap, apakah yang berdekatan atau berurutan. Jadi ringkasnya, interferensi sifat atau ciri-ciri yang dialami cahaya bisa dijumlahkan. Kalau maksimum dihasilkan garis terang, jika interferensi minimum dihasilkan garis gelap.